Halo semuanya, sedikit tambahan tentang latihan yang kita bahas kemarin, yaitu untuk soal yang tentang batu-batu lime itu. Kita lihat soalnya sebentar. Ini soal yang kita bahas pada saat latihan. Silakan dibaca lagi baik-baik. Ada satu komentar yang saya ingin sampaikan sebetulnya kemarin, yaitu tentang mendefinisikan decision variable-nya. Nah, saya akan fokus di dua decision variable ini, di antara decision variable yang lain gitu ya. Contoh kemarin saya bilang misalnya kita definisikan G6 adalah berapa pound grade 6 lime yang langsung kita jual juga sebagai grade 6, tidak untuk direproses. Sementara variabel R, misalnya R1, itu berapa pound grade 1 lime yang tujuannya adalah untuk kita reproses lebih jauh. Nah, akibatnya di objective function ketika kita misalnya pengen menghitung hasil penjualan grade 6 kita. Grade 6 itu bisa dijual dengan $25 per pound. Itu datang dari hasil yang memang kita produksi sebagai grade 6 tambah 0,2 pound dari grade 1 yang diproses. Jadi untuk setiap pound grade 1 yang diproses, kita memperoleh hasil 0,2 poundnya itu grade 6. Dan seterusnya juga untuk grade 2, grade 4, dan grade 5 yang kita proses, kita akan memperoleh grade 6. Gitu. Nah, dalam pengerjaan tugas, cukup banyak yang kemudian menyederhanakan angka-angka ini. Jadi dikali-kali ke dalam sehingga dapat nanti misalnya 25G6 tambah 5R1 tambah 22,5R5. Ini angka-angka ini bisa jadi membingungkan gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di soal, angka 22,5 ini nggak ada. Belum lagi kalau misalnya nanti R5 itu untuk setiap kali reprocessing kita perlu misalnya $3 gitu. Nanti 22,5 kurang 3 itu jadi 19,5 gitu ya. Angka-angka ini makin sulit ditelusuri gitu. Datangnya dari mana gitu. Secara perhitungan mungkin betul, tapi bagi yang mencoba memahami formulasi ini, mencocokkan angka-angka ini datang dari mana, ini agak susah untuk diikuti gitu. Maka apa yang biasanya atau sebaiknya kita bisa lakukan itu dengan mendefinisikan satu variabel baru. Jadi berapa pound grade 6 yang kita hasilkan dari mereproses grade tertentu itu kita definisikan misalnya G6I. G6I itu berapa pound grade 6 yang merupakan hasil dari reproses grade I. Jadi kita akan punya punya G61, G62, G64 dan G65. Gitu. Akibatnya total revenue kita dari berjualan grade 6 itu sekarang 25 kali G6 tambah G61 tambah G62 tambah G64 dan G65. Untungnya di sini akan tetap kelihatan setiap G6 itu dikalinya dengan $25. Gitu ya. Jadi tetap jelas kelihatan baik itu merupakan hasil dari proses atau merupakan grade 6 yang asli kita produksi, tetap harga jualnya 25. Nah, cuma kalau menggunakan definisi decision variable ini, jangan lupa untuk mendefinisikan hubungan antara apa sih G65 itu dengan R5 misalnya. Kita mesti bilang G65 adalah setara dengan 0,9-nya R5. Sama aja, betul. Jadi kenapa misalnya kamu bilang apa bedanya sih menulis G65 dengan udah aja diganti dengan 0,9 R5? Yang saya bilang tadi, keuntungannya adalah modelnya menjadi lebih mudah untuk diverifikasi. Oh, angkanya betul. Kalau berjualan grade 6 lime itu $25, itu tetap kelihatan. Gitu ya. Dan secara model jadi lebih masuk akal gitu. Tetap berjualan lime itu $25, ongkos reproses itu tetap $3 misalnya. Jauh lebih mudah ditelusuri dan angka-angka itu memang muncul di soalnya. $25 memang muncul di soal, bandingkan dengan angka 22,5 yang kalau di sini gitu ya, kita bingung juga menelusuri di soal itu 22,5 itu dari mana.
dari 25 kali 0,9 itu agak sulit untuk dilihat langsung di model. Maka saran saya adalah sebisa mungkin gunakan variabel yang memang mencerminkan nilai-nilai yang muncul di problemnya atau di soalnya secara langsung. Atau juga kalau misalkan mau pakai cara pertama, tetap silahkan. Tapi untuk setiap blok ini, misalnya di sini, beri keterangan bahwa ini adalah penjualan lime grade 6 gitu. Sekali lagi tujuannya supaya orang yang melihat atau menilai hasil kerja kamu itu lebih mudah menelusuri benar tidaknya formulasi yang sudah dilakukan. Oke, ini yang ingin saya katakan kemarin dalam diskusi. Kemudian selamat belajar untuk ujian. Sekali lagi bahannya secara garis besar adalah pertama formulasi, kedua adalah simplex, di mana mencakup simplex yang biasa dan simplex yang khusus yaitu Big M dan 2 fasa. Selamat belajar dan selamat ujian. Terima kasih.